Perkenalkan, nama saya Desnadi Hadilamsa. Saya berasal dari kota Langsa, yaitu di Aceh. Saya bekerja di CSMK Negeri Langsa. Pada hari ini saya akan melakukan PPL saya yang kedua dengan materi pembelajaran saya, yaitu penyusunan diet makanan pada pasien DM. Mata pelajarannya yaitu kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan model problem based learning atau model PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya? Ya, baik. Hari ini kita berjumpa lagi. Baik ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Siapa yang memimpin doa? Ya. Oke Cynthia, boleh dipimpin doa ya. Doa dimulai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dan dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengaksen yang terlebih dahulu ya anak. Hari ini sampai tidak datang? Datang semua? Siapa yang tidak hadir hari ini? Desti. Apa keterangannya? Sakit. Ada surat kan? Ada. Bagus, nanti Bu lihat ya. Lilis hadir? Hadir. Bagus, baik. Jadi Desti ya, tidak ada satu orang ya? Ya, oke baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Minggu yang lalu kita belajar? Tentang GTS. Oke, tentang ITS. Coba satu orang Ibu minta untuk menjelaskan ya sedikit. Ya, tolong siapa yang bisa dengarkan? Oke, Nur Fadila, coba bangun. Minta tolong. Nilai GTS yang pertama E ada 4, Ya. kedua motorik ada 6, Ya. ketiga verbal ada 5. Ada 5. Apa-apa aja kemarin yang udah dipelajari tingkat kesiarannya ada? Kompos mentis Mentis. 14 sampai 15, apatis Apatis. 12 sampai 13, Ya. delirium Delirium. 10 sampai 11, somnolen 7 sampai 9, Oke. sopor 4 sampai 6, Ya. koma 3. Oke, udah bagus tepuk tangan untuk Fadila. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita udah memasuki pembelajaran hari ini, yaitu materinya penyusunan diet pada pasien diabetes mellitus. Ada yang tahu? Sakit gula ya, boleh dibilang dengan sakit Gula. Kenapa gulanya? Bisa kenapa gulanya? Meningkat. Oke, baiklah kalau begitu kita kontrol waktunya selama 4 jam ya, 80 menit. Jadi nanti yang tidak paham boleh bertanya Ibu. Jadi selanjutnya ini ada sedikit materi yang bisa kalian lihat. Tolong ya, kalian perhatikan. Lihat semua ke depan. Lihat, ini ada pendahuluan. Bisa kalian jelas? Terus nampak? Di sini ada definisi penyakit kronis, karena penyakit gula itu penyakit kronis. Nah, itu yang terjadi secara menahun. Di sini bisa dilihat status riwayat penyakitnya yang telah berlangsung lama. Pengobatan dilakukan dalam waktu yang panjang. Ya, salah satu contoh penyakitnya itu yang Ibu bilang tadi, penyakit diabetes mellitus. Nah, selanjutnya lihat di sini ada pengertiannya. Apa itu sih diet penyakit DM? Adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin. Tujuannya itu apa?
untuk gula darah supaya terkontrol. Cara menerapnya itu adalah tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Selanjutnya, setelah manfaat ini pencegahan diet DM atau diabetes mellitus, yaitu ada menerapkan pola makan sehat, menjalani olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, melakukan pergerakan pengecekan gula darah secara rutin. Oke, selanjutnya nih diet penyakit DM. Ada namanya energi yang cukup, kebutuhan pagi, siang, dan malam. Misalnya pagi dia menu apa yang bisa dikonsumsi, menu apa, karena malam kita tidak bisa beraktivitas, jadi kita tidak banyak boleh mengkonsumsi makanan ya, karena kita kan tidur tuh karena udah malam, jadi kita tidak banyak aktivitas. Ini bisa dilihat ya, ini ada semuanya, bisa dilihat lagi. Lalu ini bahan makanan yang dianjurkan. Coba kalian lihat, di sini ada sumber protein. Apa aja anak? Ikan, daging, Ya. Itu tempe, tahu, atau kacangan. Sayurannya kangkung, timun, topi, seledri, terong, oke. Buah-buahannya sari, buah murni, jeruk, apel, pepaya, pir, jambu, belimbing. oke. Susu krim yang rendah lemak. Susu itu menurut kalian manis tidak? Enggak. Susu ada yang manis, Ada. tidak yang tidak itu. Pernah nggak kalian lihat di kaleng susu ada tulisannya low fat? Low fat berarti susu rendah lemak. Boleh untuk pasien gula, tapi kalau susu rendah manis yang nggak boleh ya. Oke. Setelah itu sumber lemak. Sumber lemak itu yang makanan yang mudah dicerna, yang pengolahannya dengan yang bagusnya dikukus, dipanggang, dan dibakar. Oke ya, bahan makanan tadi yang boleh dimakan. Kalau ini yang tidak boleh dikonsumsi atau yang harus dihindari. Yang pertama gula pasir. Gula udah tahu kan rasanya manis. Bukan mengurangi penyakit gula ya, makin memperparah. Gula merah, gula batu, dan madu. Madu juga ya, tidak boleh ya. Nah, makanan atau minuman yang manis seperti apa? Apel, dendeng, kek, dodol, sirup, selai manis, coklat, permen, susu kacang manis, atau es krim. Itu kesukaan kan es krim? Ya. Suka nggak semua? Pasti semua suka. Nggak ada yang nggak suka ya? Ada yang suka? Ada nggak? Semua suka ya? Dah. Bumbu kecap seperti saus tiram. Habis itu buah-buahan yang manis dan diawetkan seperti apa? Durian, nangka, dan tape ya. Tape kan makanan yang diawetkan ya. Oke. Selanjutnya minuman yang mengandung alkohol seperti apa? Bir, soda, Yang bersoda seperti minuman Coca-Cola, Fanta, Sprite. Nah, itu ya, itu bisa menaikkan gula darah. Ya. Oke. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di sini ya, Ibu, ya di sini ada gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ada makanan yang ada lihat tanda yang disilang sama tanda yang berarti yang disilang itu yang boleh dimakan. yang disilang. Oh ya, boleh dimakan. Yang dicontek. Boleh. Oke, yang di sebelahnya alat apa itu ada? Alat cek gula Cek gula darah. darah. Oke, nanti kalian kalau analisis nanti kita ikut lagi LKPD-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Ya, kalian perhatikan juga video tersebut. Di sini ini ada video tentang diet DM ya. Ya, menu-menunya yang bisa nanti bisa kalian siapa tahu di keluarga kalian nanti ada orang tua kalian yang sakit gula, ini nggak boleh makan ini buah-buahan ini karena mengandung
Nah, sela-sela yang diawetkan, misalnya selai dari apa? Buah apa? Nanas dan strawberry. Ini ada es krim. Jenis-jenis makanannya. Ya, jajanan-jajanan manis seperti kue, roti-roti ya. Nah, pilihlah kalau misalnya mau kurangi gula yang ada pecahannya rendah gula. Ya. Tepat jumlah. Nah, itu apanya yang tepat jumlah? Makanan pokok 1 kepal, nasi itu 1 kepal tangan kita. Yang masing-masing ya. Makin besar tangan berarti makin besar kepalnya ya. Makin besar kepal nasinya ya, sesuai dengan kebutuhan kita, betul lah. Tangan ya, 2 telapak tangan roti berarti 2 telapak tangan kalian. Kalau rotinya telapak tangan kalian besar berarti rotinya sesuai dengan tangan. Ada lauknya. Ya. Nah. Ya, semua ini udah ada per porsi-porsinya. Ya. Baik. Selesai kita nonton videonya. Kira-kira apa yang kalian lihat dari video tersebut? Apa? Porsi makanan. Porsi makanannya. Ya, misalnya tahu apa aja makanan yang boleh dan yang tidak. Oke. Selanjutnya, ibu mau kita buat kelompok. Kalian duduk bersama kelompok, lalu ibu kasih tugas. Ya, coba duduk kelompoknya, Nak. Itu 4, ini 5, ini 4 ya. Berarti jumlahnya semua ada 11. Ya. Ini 5, Bu. Oh, berarti ada 14 ya. Oke. Dari tayangan gambar dan video tadi ada ini di sini masing-masing kelompok tolong dibuat tugasnya. Ambil ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Coba masing-masing kelompok lihat yang KPD-nya, lihat kira-kira ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Kelompok saling bekerja sama untuk membuat tugas-tugasnya. Dan ini ibu bagikan jenis macam-macam menu, bisa kalian lihat di sini, ya. Menu apa yang makanan bisa dikonsumsi dan tidak ya, tidak dikonsumsi, yang boleh dimakan. Ini kelompoknya. Tolong dibuat nanti yang di lembarnya ya. Siap-siap kelompok. Yang tidak bisa tidak dipahami boleh ditanya. Apa? Boleh? Apa yang ditanya? Ya. Itu yang diisi yang ada tanda kolomnya aja. Misalnya itu poin-poinnya. Misalnya situ poin pertama apa? Penetapan Ya. memilih menu. Lihat menu-menunya. Sesuai nggak kalian pilih? Kalian masukkan ke makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh
Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Siapa bingung? Nggak. Bingung apa-apa nih, Eva? Tolong fokus ya. Fokus pada kelompoknya. Langsung ditulis. Nanti biar presentasi ya, yang mana yang banyak. Yang mana yang bagus sesuai lah dengan pemilihan menunya. Tahu kan jenis-jenis sayuran? Nanti nggak tahu. Tahu kan? Kalau yang pandai masak, lagi masak pasti tahu ya. Mana kira-kira? Waktu jalan terus, tolong dilihat lagi. Kira-kira yang mana yang masih ragu makanannya, jangan disalah-salah. Minumannya dilihat juga ya. Minuman yang bagaimana yang boleh dikonsumsi. Ya. Ditulis, ditulis. Ditulis. Apa aja tadi ditulis? Tulis. 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 Tulis ya. Nah, jadi apa aja yang mana? Ya, ada. Tulis apa aja. Lihat lagi supaya jangan salah-salah pemilihan. Ayo kelompok semangat, semangat untuk kelompoknya ya. Udah 5 menit lagi ya waktunya, 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi waktunya. 5 menit lagi. Tolong buat terus yang jelas. Siap-siap terus tunjuk siapa kira-kira yang mau ke depan perwakilan untuk presentasikan apa yang hasil yang kalian dapat dari gambar dan video tersebut. Udah. Kelompok 1 gimana? Udah. Kira-kira udah ada siapa yang nanti perwakilan maju? Udah kan? Kelompok 2 gimana? Udah ada perwakilan nanti siapa yang maju? Udah. Kelompok 3. Kelompok 3 udah ada perwakilan nanti siapa yang maju? Udah, Bu. Udah. Oke. Di waktu-waktu yang tinggal sedikit lagi, tolong koreksi lagi. Ya. Ya. Tolong kelompoknya. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan ke ibu. Waktu udah mau habis ya. Udah siap ya kelompok 1 ya? Sudah selesai. Nah, kira-kira nanti apa ya yang dipresentasikan minggu depan nanti ya? Masing-masing perwakilan berkelompok satu-satu. Ya? Nah, waktunya 3 menit lagi ya. Ke depan. Ke depan, suaranya nanti yang besar ya. Supaya kawan-kawan lain bisa mendengarkan. Kan kalau kelompok masih kelompok kan beda-beda apa yang didapat ya. Di kelompok ini mungkin apa makanan apa menurut kamu itu tidak boleh dikonsumsi ya, atau yang boleh. Gambar sudah ada, tinggal dipilih yang menurut kalian. Mana kelompok ini? Dah. 2 menit lagi.
Siap-siap ya kelompok, bisa maju ke depan. Oke, waktunya sudah habis. Sudah siap? Udah? Kelompok 1? Kelompok 1 udah? Udah kelompok 2? Udah kelompok 3? Oke, tepuk tangan untuk kelompok udah siap semua. Nah, sekarang mari kita presentasi. Kelompok siapa yang mau maju pertama? Ayo kelompok siapa? Nanti kelompok 3 maju dong ke depan. Perbedaannya. Oke, 2 ya. Oke, maju ke depan. Apa yang kalian dapat? Yang lain boleh perhatikan kelompok yang lain. Kalau mau bertanya, boleh. Kalau sudah paham, makanan tersebut kan sudah ada. Menu makanan yang boleh Besar suaranya. Oke, presentasi. Kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang diet makanan DM. Menu makanan yang boleh dikonsumsi sumber protein yaitu ikan, daging ayam, telur, tempe, tahu, dan kacang. Nah, apa lagi? Sayurannya yaitu kangkung, timun, tomat, labu, sawi, seledri, dan terong. Ya. Buah-buahannya yaitu sayur buah murni, jeruk, apel, pepaya. Besar suaranya. Kalau yang besar saya Susu, dengar. krim yang rendah lemak. Yang lain dengar? Sumber lemak makanan yang dipanggang, dikukus, rebus. Menu makanan yang dihindari atau tidak boleh dikonsumsi yaitu gula pasir dan madu. Makanan atau minuman manis seperti kek, kue manis, dan sirup. Bumbu, kecap, saus tiram. Udah. Buah-buahan yang manis. Udah. Dan lanjut ke kelompok 3. Oke, mari tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Udah, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok siapa lagi? Maju. Oke, lanjut. Kelompok 2, kelompok 2 dulu. Tolong suaranya yang besar. Ya. Dari hasil menu tersebut apa yang kalian dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makanan yang boleh dikonsumsi yang pertama protein, ada ikan, daging, ayam, rempah kulit, telur, tempe, tahu, dan kacang. Oke. Sayuran ada kangkung, timun, tomat, labu, sawi, seledri, terong. Dan buah ada sayur. Besar suaranya, Syakila. Dan buah ada sari buah murni seperti jeruk, apel, pepaya, pir, belimbing, dan jambu. Susu krim,
Buah-buahan misalnya sariwa murni seperti jeruk, apel, pepaya, pir, jambu, belimbing. Susu krim yang rendah lemak. Makanan yang direbus, dibakar atau dikukus. Makanan yang dihindari dan tidak boleh dikonsumsi yaitu seperti buah pasir, gula merah, madu, makanan dan minuman manis, abon, dendeng, shake, kue, bolus, kue manis, coklat, permen, susu kental manis, es krim. Udah? Udah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah, silakan duduk. Oke, terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Udah ya, nanti lembaran KPD-nya dikumpul biar Ibu nilai ya. Baik, setelah
Assalamualaikum warahmatullahi